Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, kita sampai pada pertemuan ke 12. Ini lebih jauh lagi dan lebih sulit lagi karena tugas yang saya berikan minggu kemarin ternyata saya sudah cek di reguler 1 itu satu kelas tidak ada yang benar ya, semua perhitungannya tidak ada yang benar, tapi nanti saya tunjukkan. Nah, sebelumnya itu saya jelaskan gini. Jadi dari yang kasus dulu-dulu yang 100 pemilik mobil itu dengan batas 500 ya, yang kemarin batas minimal risiko itu 500. Terus nah, ini ilustrasinya itu ada inflasi selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu inflasinya 10%. Nah, ini asumsinya inflasinya flat ya, 10% setiap tahun itu selama 5 tahun. Nah, dari kasus ini 100 yang kemarin, terus detektabelnya 500, terus ada inflasi selama 5 tahun 10%. Nah, apa yang terjadi? Nah, coba kita lihat. Nah, ternyata inflasi itu akan menaikkan resiko, lalu juga menaikkan biaya klaim. Satu contoh yang kemarin ya, ini probabilitasnya 0,8, 0,1, 0,08 dan 0,02 seperti yang dulu-dulu materi itu. Lalu potensial loss-nya itu begini, yang 0,8 itu bebas risiko 0, 0,1 itu 500 yang dulu, ini belum kita kurangkan ya dengan yang bebas risiko. Asumsi kita tuh ada bebas risiko 500 ya yang harus ditanggung oleh nasabah. Terus ini yang 0,08 itu 5.000 per tahun dan 0,02 yang ini 15.000. Nah, dengan data ini, dengan probabilitasnya ini, maka resikonya nah itu expected preminya itu ini. Nah, lalu biaya klaimnya karena ini dikurangi 500 kemarin biaya minimal, terus ini dikurangi 500, ini dikurangi 500, maka nah expected amount-nya itu 650. Ini jumlah premi ya kira-kira yang harus dibayarkan. Lalu resikonya itu 2324. Coba lihat ketika ada inflasi. Yang perlu dicermati itu sebenarnya resikonya ini ya, resiko ini. Karena asuransi itu paling mencermati, yang paling dicermati adalah resikonya. Nah, coba kita lihat dengan inflasi 10% itu tidak bebas risiko lagi. Karena ini 500 itu jadi 550. Dari mana? Karena ada inflasi 10%. Nah, gitu. Jadi 500 ditambah 10% dari 500. Itu 500. Yang 5.000 itu jadi 5.500 tambah 10%. Yang 15.000 itu jadi 16.500. Nah, gitu. Karena ada inflasi. Dengan adanya inflasi, maka ini akan bertambah. Nah, dengan bertambahnya ini tidak bebas lagi. Ini ada 50 US dollar, ini 5.000 dan ini 16.000. Karena dikurangi 500 ya, dikurangi 500. Yang bebas resiko itu. Nah, maka pada tahun kedua resikonya semakin meningkat ini. Nah, ini. Resikonya semakin meningkat dari 2324 jadi 2568, sedangkan expected amount-nya itu dari 650 itu menjadi 725. Nah, tahun ketiga itu lebih tinggi lagi. Resikonya lebih tinggi, amount-nya lebih tinggi. Nah, tahun keempat juga begitu, lebih tinggi. Nah, untuk membuktikan ini, maka teman-teman saya selalu memberikan solusi dengan perhitungan supaya lebih jelas.
Nah, perhitungannya teman-teman kemarin itu, nah pekerjaan rumahnya, PR-nya, tugasnya itu banyak yang salah. Salahnya terutama di sini, banyakkan di sini ya ini. Supaya tidak sulit, ini kan saya tampilkan dalam bentuk persen supaya tidak membingungkan. Ini saya rubah ya, tidak dalam bentuk persen tapi dalam bentuk nah ini juga begitu. Ini nanti jadi 1 jumlahnya. Nah gitu. Nah teman-teman, supaya tidak bingung, ini kalau dijumlah itu harus 1 jumlahnya. Coba lihat, ini dijumlah, coba di sum gitu ya. Nah itu jumlahnya harus 1. Kalau tidak 1 itu salah. Nah teman-teman kemarin itu menjumlah ini, itu jumlahnya tidak 1. Karena ada kesalahan di sini. Ini kan harusnya naik. Ini kan tadinya kan 0,8. Nah, kenapa jadi 0,9? Karena ditambahkan ini. Ini bebas resiko. Yang tadinya beresiko ini jadi 0, di sini 0. Maka kalau 0 yang bebas resiko dikumpulkan di sini. Nah, kira-kira begitu. Maka tinggal ini. Ini kan jumlahnya sebenarnya ini kan 10%. Nah, ini kan 10%. 3 ini kan 10%. Nah, 10% dari mana? Ini 0,08 sama 0,02 gitu. Nah, teman-teman kemarin banyak salahnya di sini. Sebenarnya kalau ini sudah dirubah secara benar, ini hasilnya akan benar. Ini akan benar. Kita intinya kan menghitung ini 650 ini, menghitung ini yang paling penting ya. Coba yang paling penting menghitung 1 ini dan 2 ini. Yang paling penting. Nah, ini. Menghitung 2 ini. Nah, ini. Itu. Ini kalau udah benar insya Allah jadi benar. Nah, terus ada inflasi 10%. Ini kita buktikan ya. Kita buktikan 10% ini tidak 0 lagi. Tapi tetap 0,1 karena ini tidak 0,9 lagi karena udah ada risiko di sini. Nah, ini. Ini inflasi ini kita tambahkan di sini. Yang tadinya kan 500, kita tambahkan 10%. Caranya gimana? Lihat ini. Nah, jadi 550 dari mana? Nah, A4 ini kita kalikan dengan 10%. Nah, jadinya 1,1 ya, karena 10%. Kalau 50% berarti 1,5 gitu. Nah, gitu. Ini rumus-rumus bunga itu begini. Gitu. Jadi ditambahkan 1,1. Ini juga begitu. Tambahkan 1,1. Nanti jadi salah lagi. Nah, ini ditambahkan 1,1. Ini juga begitu. A5 ditambahkan 1,1. Ini juga begitu. A6 ditambahkan. A6 itu mana? Inilah. A5, A4. Nah, caranya begini. Gitu. Nah, terus ini deductible yang 500 itu kita taruh di sini, lalu dikurangi. Ini real cost-nya. Dikurangi. Ini 550 dikurangi 500 jadi ini. Nah, ini probability risikonya begini. Lalu kita hitung. Ini dikalikan. Nah, yang paling penting adalah ini, mengalikan ini. Ini E23. Jadinya ini ya, bukan ini ya, bukan ini ya. Tapi ini E23. Ini kalikan E23. Nah, ini kalikan E23. Jadi tetap C19 itu ini dikalikan dengan E23, ini C19, C20 ini dikalikan dengan E23, ini C21 ini dikalikan dengan E23. Nah, ini. Nanti tahun kedua, ketiga juga begitu. Tahun keempat juga begitu. Nah, coba lihat ini jadinya preminya ini. Kita buktikan dengan yang penjelasan tadi ya, yang di buku ya. Apakah perhitungan saya benar atau enggak? Ini 725, ini 2568. Coba lihat. Nah,
Ini 725, ini 2568. Nah, kita itu ya tahun kedua. Nah, penjelasan saya mungkin sampai sini aja di tahun kedua. Nanti kalau untuk tahun ketiga dan keempat, kelima nanti kita jelaskan di minggu depan. Tugasnya tetap sama, nanti saya tambahkan yang tugas kemarin ditambah dengan inflasi ya. Kebetulan contohnya saya contohkan sama ya, inflasinya 10% per tahun gitu, supaya mudah. Sebenarnya inflasi tidak harus 10%, ini kan ilustrasi saja. Tapi saya harapkan mau inflasi berapapun, mau kenaikan penurunan berapapun, teman-teman mahasiswa harusnya ngerti, tidak bingung gitu. Biasanya mahasiswa dirubah dikit aja bingung, ini dirubah ada bingung, ini dirubah aja bingung gitu. Karena apa? Tidak memahami logika secara benar. Kalau logikanya dipahami dengan benar, materi itu dipahami dengan benar, maka mau dirubah berapapun tidak akan keliru. Mungkin itu ya, nanti tugasnya, nanti saya tambahkan ini aja, inflasi ya, inflasi tahun kedua 10%. Nanti harus merubah ini yang dirubah, ini yang dirubah, ini yang dirubah ya. Saya kasih ini dirubah, jadi rumusnya jadi ini. Nah, dikalikan dengan 1,1 karena 10%. Kalau 5% gimana ya? 1,05 gitu. Ini dirubah, lalu ini sudah otomatis berubah, ini dirubah. Kemarin kalau nggak salah di tugas itu 0,95 di sini. Nanti di sini karena 10% kemarin 1000 ya, maka ada kenaikan 1000 jadi 1100. Di sini jadi 100 kalau nggak salah di tugas gitu. Ini dirubah. Jadi ini yang dirubah ya, ini yang dirubah, otomatis ini berubah, dan yang berubah lagi ini E23. Jadinya ini ya, ini yang berubah. Saya kasih kurung, ini berubah, ini berubah, ini dirubah. Jadi cara merubahnya itu otomatis ini jumlah ini dan jumlah ini akan benar. Ini saya kasih tanda merah aja ini. Nah, ini akan benar. Nah, ini ya, teman-teman, jangan sampai keliru cara merubahnya. Jadi kolomnya ditambah ya, kolomnya ditambah 1. Kolom ini jadi tambah 10%. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih tidak nambah kolom ya, ini saja ditambahkan dengan 10%. Jadi ini 500 tambah 10% jadi 550. Ini 5.000 jadi 5.500, ini 15.000 jadi 16.500 tambah 10% ini. Nah, ini udah. Nanti ini saya upload, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.